Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Arwah di Kampung Waringin. Kita mulai saja ceritanya. Suasana sore di parkiran kampus terasa ramai. Beberapa mahasiswa masih sibuk mengobrol, sebagian lagi bergegas pulang. Di salah satu sudut, terlihat 6 orang sedang berkumpul sambil menumpuk tas ransel dan barang-barang ke bagasi mobil minibus yang sudah disewa. Udah semua kan? Jangan ada yang ketinggalan, suara Arga terdengar lantang sambil memeriksa daftar barang. Bagas langsung menyahut dengan nada bercanda. Tenang, ketua geng kita udah kayak tour guide aja. Tinggal kasih peluit sama bendera kecil, lengkap deh. Sinta yang berdiri di samping Arga hanya mendengus sambil melipat tangan. Bagus gas. Nanti kalau ada yang ketinggalan, jangan salahin siapa-siapa. Jadi serius dikit lah. Bagas langsung tertawa. Iya, santai Neng. Kan biar nggak tegang. Dimas yang berdiri tak jauh dari sana menepuk pundak Bagas. Udahlah Gas. Jangan bikin Sinta makin bete. Mending bantu angkat barangnya tuh ke dalam mobil. Rani, yang sejak tadi sibuk menghitung jumlah kantong plastik berisi makanan ringan, ikut bicara. Aku udah beli beberapa makanan sama minuman buat di jalan. Soalnya perjalanan katanya cukup jauh kan? Arga mengangguk. Iya, butuh sekitar 6 jam kalau lancar. Kita berangkat sore ini, jadi nyampe kampung mungkin udah agak malam. Biar besok bisa langsung jalan-jalan. Dila yang dari tadi lebih banyak diam sambil memperhatikan Dimas, akhirnya angkat suara. Kampungmu di daerah mana Arg? Tanyanya lembut. Di Jawa Barat, dekat pegunungan. Udah agak terpencil sih, tapi hawanya sejuk. Ada banyak cerita juga di sana. Raka, yang duduk di kursi belakang mobil sambil memandang layar ponselnya, akhirnya melirik sebentar. Cerita? Maksudnya cerita mistis? Arga tersenyum kecil, agak misterius. Yah, bisa dibilang begitu. Tapi nanti aja, jangan sekarang, biar kalian ngerasain sendiri. Bagas langsung menepuk pahanya keras-keras, pura-pura panik. Waduh, jangan-jangan besok gue ditarik pocong dari sawah nih. Semua tertawa, kecuali Raka yang kembali menunduk ke ponselnya. Setelah memastikan semua tas sudah masuk, mereka satu persatu masuk ke mobil. Dimas duduk di kursi tengah bersama Rani dan Dila, sementara Arga menyetir ditemani Sinta di depan. Bagas duduk di samping Raka di kursi belakang. Begitu mesin mobil dinyalakan, suara deruk knalpot langsung memecah sore yang mulai temaram. Jalanan kampus perlahan ditinggalkan, digantikan hiruk-pikuk kota yang semakin padat. Di dalam mobil, suasana awalnya ramai oleh candaan Bagas dan komentar-komentar ringan dari Rani. Namun, semakin jauh mereka melaju keluar kota, suasana perlahan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi berganti dengan deretan pepohonan, lampu kota berganti cahaya lampu jalan yang jarang-jarang. Ga, Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan. Kampungmu itu emang sering dikunjungi orang? Atau cuma orang lokal aja yang tinggal? Jarang ada orang luar yang datang, jawab Arga tanpa menoleh dari setir. Kampungnya kecil. Orang-orangnya ramah, tapi ya, ada beberapa hal yang mungkin agak bikin kalian gak nyaman. Tradisi lama masih kental banget. Sinta menambahkan dengan nada datar, bahkan aku pun pertama kali diajak Arga ke sana sempat ngerasa aneh. Ada hal-hal yang orang kota seperti kita pasti nganggapnya nggak masuk akal. Dila merapatkan jaketnya, entah karena udara AC mobil atau karena kalimat Sinta. Ia lalu menggenggam tangan Dimas diam-diam. Dimas meliriknya sebentar, memberi senyum menenangkan. Bagas tak mau kalah. Wah, makin penasaran gue. Jangan-jangan ada larangan aneh, kayak nggak boleh keluar rumah pas maghrib, atau nggak boleh nyebut kata tertentu? Rani menoleh. Loh, emang ada yang kayak gitu? Arga hanya terkekeh. Tiap kampung punya kepercayaan masing-masing. Nanti kalian bakal dengar langsung dari orang-orang sana. Suasana hening sejenak. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Dari kursi belakang, Raka tiba-tiba menatap keluar jendela. Pohon-pohon tinggi berjejer di sisi jalan, membuat bayangan panjang yang terasa asing. 6 orangnya, gumam Raka pelan, nyaris tak terdengar. Bagas yang duduk di sebelahnya melirik. Apa Rak? 6 orang apaan? Raka menoleh singkat,
lalu tersenyum tipis. Enggak, cuma ngitung. Bagas mengangkat alisnya, sedikit bingung. Mobil terus melaju, menembus malam yang kian pekat. Lampu-lampu jalan makin jarang terlihat, digantikan kabut tipis yang turun dari pegunungan. Di tengah perjalanan itu, entah kenapa, Dimas merasa udara di dalam mobil semakin dingin. Bukan karena AC, tapi ada semacam rasa sepi yang merayap pelan. Ia melirik satu persatu teman-temannya. Semua terlihat normal. Tapi entah mengapa, sekilas ia merasa jumlah mereka seperti tidak pas. Seolah ada satu orang yang seharusnya tidak ikut dalam perjalanan itu. Dimas mencoba mengibaskan pikirannya. Ah, paling cuma perasaan, gumamnya dalam hati. Tapi entah kenapa, rasa itu menetap. Matanya berkali-kali melirik kursi belakang, ke arah Bagas dan Raka. Bagas sedang sibuk membuka bungkus keripik, sementara Raka hanya menatap kosong keluar jendela, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Dim, kamu ngantuk? Tanya Dila pelan, sambil menggenggam tangannya. Dimas tersenyum tipis. Enggak. Cuma, kepikiran aja. Gak tahu kenapa. Rani yang duduk di sisi lain ikut menoleh. Kepikiran apa? Tadi kelihatan bengong. Dimas menggeleng cepat. Enggak ada. Ia tidak ingin membuat suasana jadi aneh hanya karena firasat yang bahkan tidak jelas. Sementara itu, Bagas tiba-tiba bersuara keras, gue baru sadar. Tadi Raka bilang apa sih? 6 orang? Padahal kita kan 7. Suasana di dalam mobil langsung sedikit tegang. Semua menoleh ke arah Bagas, lalu ke Raka. Sinta mengerutkan kening. Kamu ngomong gitu, Rak? Raka hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum hambar. Aku cuma salah hitung. Ngantuk mungkin. Arga, yang masih fokus ke jalanan berkelok, ikut menimpali. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Kita emang 7 kok. Aku, Sinta, Dimas, Dila, Rani, Bagas, sama Raka. Pas kan? Bagas masih kelihatan ragu. Iya sih, tapi barusan jelas-jelas dia bilang 6. Gue denger banget. Ya salah dengar kali, Sinta memotong dengan nada ketus. Dila menepuk bahu Dimas, seolah meminta agar dia tidak ikutan nimbrung. Tapi Dimas justru merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang mengganggu. Mobil terus melaju menembus kabut. Sesekali suara jangkrik terdengar ketika mereka melewati jalanan sepi yang dipenuhi pepohonan. Lampu mobil menerangi jalan berliku dengan cahaya temaram. Berhenti sebentar dong, tiba-tiba Bagas berseru sambil menunjuk ke sisi jalan. Ngapain? Arga sedikit kesal. Itu, tuh. Ada warung kopi. Gue pengen pipis sama beli rokok. Entar gue nggak bisa tidur kalau nggak ngerokok. Arga menghela napas panjang, lalu mengurangi kecepatan. Mobil berhenti di depan sebuah warung sederhana dengan lampu remang. Seorang bapak tua duduk di depan, mengipasi bara arang di tungku kecil. Mereka turun satu persatu. Udara malam di kaki gunung terasa menusuk tulang. Rani langsung merapatkan jaketnya. Dingin banget ya, ucapnya sambil menggigil. Dila mengangguk, wajahnya pucat. Iya. Aku nggak nyangka bakal sedingin ini. Bagas langsung berlari kecil ke WC di samping warung. Sementara itu, Dimas mendekati Raka yang berdiri sendirian tak jauh dari mobil. Raka masih menatap ke arah gelapnya pepohonan, seolah ada sesuatu di sana. Rak, panggil Dimas pelan. Kamu nggak apa-apa? Raka menoleh, matanya terlihat sayu. Pernah nggak kamu ngerasa, ada seseorang yang ikut, padahal sebenarnya nggak ada? Dimas terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat ke dalam pikirannya sendiri. Apa maksudmu? Tanyanya hati-hati. Raka tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berjalan menuju warung. Dimas berdiri terpaku, merasakan bulu kuduknya meremang. Kalimat itu, persis seperti firasat yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Arga keluar dari warung sambil membawa 2 gelas kopi panas. Udah, ayo jalan lagi. Masih jauh perjalanan kita. Bagas kembali dengan wajah puas setelah buang air. Mereka semua masuk ke mobil lagi. Jalanan kembali sepi, hanya suara mesin dan sesekali suara binatang malam. Setelah hampir 1 jam perjalanan,
tiba-tiba kabut semakin tebal. Lampu mobil hampir tidak bisa menembus putih pekat di depan. Arga mengurangi kecepatan drastis. Anjir, serem banget, gumam Bagas. Seperti di film horor, sumpah. Rani menggenggam tangan Dilla, wajahnya cemas. Apa kita nggak sebaiknya berhenti dulu? Nggak bisa. Jalan di sini sempit, berhenti malah bahaya, jawab Arga serius. Saat itulah, samar-samar, terdengar suara tawa. Tawa kecil, lirih, entah dari mana datangnya. Semua serempak terdiam. Kalian denger nggak? Tanya Rani dengan suara bergetar. Dimas menegakkan tubuhnya. Iya, aku dengar. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti suara anak kecil, tertawa dari balik kabut. Jangan bercanda Gas, Sinta menatap Bagas dengan tatapan tajam. Bagas mengangkat kedua tangannya. Bukan gue sumpah. Gue aja merinding nih. Dilla memeluk lengan Dimas erat-erat. Dim, bisiknya ketakutan. Arga menatap jalan dengan wajah tegang. Gak usah peduliin. Itu paling suara binatang. Ada burung malam yang suaranya mirip. Tapi semua tahu, suara itu bukan binatang. Itu jelas suara tawa manusia. Mobil terus berjalan pelan, menembus kabut yang seakan tak berujung. Sesekali, Dimas merasa ada bayangan bergerak di sisi jalan, seolah ada seseorang yang berjalan mengikuti mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek cahaya lampu yang terpantul kabut. Namun, dalam hati kecilnya, Dimas semakin yakin, ada satu orang tambahan yang ikut bersama mereka. Dan ia takut untuk mencari tahu siapa. Mobil perlahan menuruni jalan berliku yang semakin sempit. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri kanan jalan, dahan-dahannya saling beradu tertiup angin, menimbulkan suara gesekan menyerupai bisikan. Rani menggenggam jemari Dilla semakin erat, seolah mencari perlindungan. Rak, kita masih jauh? Tanyanya dengan suara gemetar. Arga melirik sebentar melalui kaca spion. Sebentar lagi. Paling setengah jam lagi sampai. Kayaknya lebih baik berhenti dulu deh, Sinta bersuara tegas. Kabutnya terlalu tebal. Bahaya kalau dipaksain. Arga menggeleng. Justru bahaya kalau berhenti di tengah jalan begini. Jalurnya sempit, kalau ada mobil lain bisa bahaya. Lagian, ia terdiam sejenak, kamu gak akan betah kalau diam lama-lama di sini. Kalimat itu menimbulkan tanda tanya di benak semua orang, tapi tak ada yang berani melanjutkan pertanyaan. Tawa lirih yang tadi terdengar tiba-tiba muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti ada seseorang yang duduk tepat di luar jendela mobil, tertawa kecil, terputus-putus. Arga, berhenti bentar aja. Aku takut, Rani mendesak. Arga menekan bibirnya, terlihat ragu. Tapi tiba-tiba, sesuatu melintas di depan mobil. Bayangan hitam, cepat sekali, seakan berlari menyeberang jalan. Astaga! Arga refleks menginjak rem keras. Mobil berhenti mendadak, membuat semua orang terhuyung. Dilla hampir terjatuh menubruk dada Dimas. Bagas langsung memaki, apaan tuh barusan? Semua mata menatap ke depan. Jalanan berkabut itu kosong. Tidak ada apapun. Hanya kabut putih pekat yang menutup pandangan. Aku lihat jelas ada yang lari, suara Arga bergetar, meski ia berusaha terdengar tegar. Gue juga lihat, sahut Bagas cepat. Hitam. Kayak orang. Sinta langsung mendekap lengan Arga. Ya Tuhan. Dimas menajamkan mata, berusaha melihat ke balik kabut. Tidak ada. Tapi perasaannya kian memburuk. Ia menoleh ke belakang sekilas. Dan jantungnya hampir berhenti. Ia melihat kursi belakang, di mana Bagas dan Raka duduk. Tapi sesaat, hanya sekilas, ia merasa ada sosok lain, duduk di samping Raka. Wajahnya samar, tak jelas, tapi terasa kosong. Dimas buru-buru menoleh ke depan lagi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dim, kenapa? Dilla menyadari perubahan wajah pacarnya. Gak apa-apa. Dimas memaksa tersenyum, meski jantungnya berdebar tak karuan. Arga kembali menyalakan mesin. Kita jalan terus. Gak usah lihat-lihat lagi. Mobil perlahan bergerak, menembus kabut yang semakin menipis seiring mereka mendekati kampung.
lampu-lampu kecil mulai terlihat, tanda pemukiman tidak jauh lagi. Akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh ketegangan, mereka sampai di sebuah gerbang kayu sederhana dengan papan bertuliskan "Selamat datang di Desa Waringin Jati". Rani menghela napas lega. Mobil berbelok masuk ke jalan kampung. Rumah-rumah panggung dari kayu berjajar di kanan kiri, sebagian besar gelap. Hanya beberapa lampu minyak menyala redup. Suasana terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran kampung. Mereka berhenti di halaman sebuah rumah besar dari kayu jati. Di beranda depan, seorang wanita parubaya berdiri, menunggu dengan wajah penuh kerinduan. "Itu ibuku," kata Arga sambil tersenyum. Mereka turun satu persatu, membawa barang. Bu Sari langsung memeluk Arga erat-erat. "Akhirnya kamu pulang juga, Nak?" Arga tersenyum haru. "Iya, Bu, aku bawa teman-teman juga." Bu Sari tersenyum ramah ke arah yang lain. "Selamat datang, Nak semua. Masuklah, istirahat dulu. Perjalanan kalian pasti melelahkan." Satu persatu mereka masuk ke dalam rumah. Udara di dalam hangat, aroma kayu dan sedikit bau dupa tercium samar. Namun Dimas masih tidak bisa melepaskan perasaan ganjil itu. Sejak tadi, ketika mereka turun dari mobil, ia merasa ada satu orang tambahan berjalan di antara mereka. Tapi setiap kali dihitung, jumlahnya selalu 7. 7, tidak lebih. Tidak kurang. Dan disitulah keganjilan itu semakin kuat. Karena ia yakin, sesungguhnya hanya ada 6 orang yang benar-benar hidup. Malam itu, selepas makan malam sederhana yang disajikan Bu Sari, nasi hangat, sayur asem, ikan asin, dan sambal, mereka duduk di ruang tamu rumah kayu yang hangat oleh cahaya lampu minyak. Bagas, meski tadi tegang di perjalanan, sudah kembali dengan sifat usilnya. Ia menyuapkan ikan asin sambil tertawa. "Wah, kampung lo ini udaranya dingin banget, Rak, tapi makanannya pedes gila. Lidah gue bisa melepuh nih." Semua tertawa, kecuali Raka yang duduk agak jauh di pojok. Dia menunduk, hanya sesekali menyentuh nasi di piringnya. Bu Sari memperhatikan mereka satu persatu. "Kalian istirahatlah nanti. Besok pagi bisa jalan-jalan lihat sawah, sungai, atau air terjun di belakang kampung. Tapi jangan jauh-jauh kalau malamnya." Sinta mengangguk sopan. "Iya, Bu." Malam semakin larut. Angin gunung berembus masuk lewat celah-celah dinding kayu, membuat lampu minyak sesekali bergetar. Setelah makan malam, mereka berpencar. Dilla dan Rani membantu Bu Sari membereskan dapur, sementara yang lain duduk santai di ruang tamu. Dimas keluar sebentar ke beranda. Dari sana, ia bisa melihat pekarangan gelap yang dipenuhi pepohonan. Suara jangkrik bersahutan, tapi entah kenapa, suasana terasa terlalu hening. Ia memeluk tubuhnya, merasakan udara dingin yang seolah membawa sesuatu. Tak lama kemudian, Rani keluar menyusul. "Dim, kok bengong?" Dimas tersenyum canggung. "Gak, cuma ngerasa aneh aja. Kampungnya sepi banget ya." Rani ikut menatap keluar. "Iya, aku juga merasa seperti ada yang memperhatikan." Mereka terdiam cukup lama. Lalu tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari halaman. Pelan, berderap, mendekat. Dimas langsung menajamkan mata. Dari balik kabut tipis yang mulai turun, samar terlihat siluet seseorang berdiri di antara pohon pisang. Tinggi, kurus, kepalanya sedikit menunduk. "Ran," suara Dimas tercekat, "kamu lihat itu?" Rani menggenggam lengannya erat-erat. Iya." Tapi sekejap kemudian, bayangan itu lenyap. Hanya pepohonan gelap yang tersisa. "Masuk aja yuk, Dim." "Aku takut," desak Rani. Mereka buru-buru kembali masuk rumah, berusaha menutup pintu rapat-rapat. Tengah malam. Semua sudah tidur di kamar masing-masing. Arga dan Sinta di kamar belakang, Bagas tidur bersama Raka di kamar samping, sementara Dimas, Dilla, dan Rani di ruang tengah dengan alas tikar. Angin malam membuat rumah berderit pelan. Dimas, yang sulit tidur, mendengar suara samar-samar. Bukan suara angin. Suara itu seperti bisikan. "Tolong, tolong aku." Dimas membuka mata lebar-lebar. Ia menoleh ke sekitar. Rani dan Dilla sudah terlelap. Suara itu datang dari arah luar rumah. Perlahan, dengan hati-hati, Dimas bangkit. Ia berjalan pelan ke jendela.
Dari celah papan kayu, ia menatap keluar. Dan ia hampir berteriak. Ada seseorang berdiri di halaman. Sosok itu mirip Raka. Wajahnya pucat, matanya kosong, pakaiannya basah kuyup seolah habis terendam air. Raka, bisik Dimas. Tapi suara itu kembali terdengar, pelan, lirih. Tolong aku. Dimas mundur dengan napas terengah. Ia menoleh cepat ke arah kamar samping, tempat Raka tidur bersama Bagas. Perlahan ia melangkah ke sana, membuka pintu sedikit. Dan benar. Raka ada di dalam, tertidur di samping Bagas. Dimas terdiam, tubuhnya gemetar. Jadi siapa yang barusan ia lihat di luar? Ia menutup pintu perlahan, kembali ke ruang tengah. Namun perasaan itu tak bisa hilang. Seolah-olah, sejak mereka sampai di kampung ini, ada sesuatu yang salah. Dan kecurigaan itu semakin kuat, Raka mungkin bukan benar-benar hidup. Dimas kembali berbaring, tapi matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Bayangan pucat yang tadi ia lihat di halaman masih terus menghantui. Ia menarik selimut sampai ke dada, mencoba menenangkan diri, namun jantungnya tetap berdegup cepat. Waktu berjalan pelan. Sesekali suara anjing menggonggong jauh di ujung kampung, lalu senyap lagi. Rumah kayu tua itu seolah bernafas dengan derit kayunya sendiri. Dimas hampir terlelap ketika suara ketukan terdengar pelan dari arah pintu depan. Ia langsung membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdegup makin kencang. Ia menoleh ke Dila dan Rani yang masih tidur nyenyak. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Dimas bangkit perlahan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan langkah hati-hati ia mendekati pintu depan. Tangan gemetar, ia membuka sedikit pintu itu, hanya sekadar celah untuk mengintip. Dan lagi-lagi ia hampir kehilangan napas. Di depan pintu, berdiri sosok yang sama. Wajah pucat, tubuh basah kuyup, mata kosong. Mirip Raka. Tapi kali ini lebih dekat. Begitu dekat hingga Dimas bisa melihat tetesan air menetes dari dagunya ke lantai tanah. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah Dimas. Bibirnya bergerak pelan, tanpa suara. Aku. Lalu sekejap hilang. Dimas buru-buru menutup pintu, tubuhnya gemetar. Ia bersandar pada dinding, mencoba menahan teriakannya. Pagi tiba. Matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis pegunungan. Burung-burung mulai berkicau, suara ayam jantan bersahut-sahutan. Semua bangun dengan wajah segar, kecuali Dimas yang matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Dim, kamu nggak apa-apa? Mukanya pucat banget, tanya Dila khawatir. Dimas hanya tersenyum tipis. Aku kurang tidur. Bagas menguap lebar sambil mengusap perutnya. Aduh, dingin-dingin gini enaknya sarapan bubur ayam panas. Bu Sari sudah menyiapkan nasi uduk sederhana di meja. Sarapan dulu nak. Setelah itu kalian bisa jalan-jalan sebentar, tapi jangan jauh-jauh. Ada beberapa tempat yang dianggap keramat di sini. Keramat gimana Bu? Tanya Rani sambil mengisi piringnya. Bu Sari tersenyum samar. Nanti saja Arga yang menjelaskan. Yang penting, jangan sembarangan. Mereka pun makan dengan riang, kecuali Dimas yang lebih banyak diam. Ia sesekali melirik Raka, yang duduk tenang, menyuap makanan tanpa banyak bicara. Di sela-sela itu, Dimas teringat jelas, wajah sosok yang ia lihat semalam benar-benar mirip Raka. Bukan sekedar mirip. Itu Raka. Tapi dalam wujud yang lain. Setelah sarapan, mereka memutuskan berjalan-jalan ke sawah di pinggir kampung. Udara pagi segar, meski masih ada kabut yang menggantung di atas tanah. Petani-petani terlihat dari jauh sedang menyiangi rumput, sementara anak-anak kecil berlari di pematang sawah. Wah, adem banget ya, Bagas menghirup udara dalam-dalam. Cocok buat liburan panjang. Rani tersenyum kecil. Aku suka tempat ini. Damai. Namun Dimas tidak bisa ikut menikmati. Ia berjalan agak di belakang, memperhatikan gerak-gerik Raka yang berjalan di depan. Setiap kali Raka melewati bayangan pepohonan, tubuhnya terlihat lebih gelap dari seharusnya, seperti tidak sepenuhnya menyerap cahaya matahari. Dimas merinding. Saat mereka melewati sebuah pohon besar, tiba-tiba seorang pria tua muncul dari semak-semak. Pakaiannya sederhana, wajahnya keriput tapi matanya tajam. Arga, suaranya berat.
Kamu pulang. Arga menghentikan langkah. Iya Pak Sarman. Ini teman-temanku. Kami mau liburan sebentar di sini. Orang tua itu mengangguk pelan. Pandangannya kemudian menyapu satu persatu wajah mereka. Saat matanya jatuh pada Raka, ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Temanmu semua? Tanyanya sambil menunjuk. Arga mengangguk. Iya. Pak Sarman menatap Raka lebih lama dari yang lain. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia hanya menghela napas dan berjalan pergi tanpa menambahkan penjelasan. Dimas memperhatikan dengan cemas. Tatapan Pak Sarman barusan jelas bukan tatapan biasa. Itu tatapan yang menyimpan kecurigaan, atau mungkin, pengakuan. Dan semakin lama, Dimas makin yakin. Bukan hanya dia yang merasa Raka ada sesuatu. Malam berikutnya, rahasia itu mulai menampakkan dirinya. Rani terbangun karena mendengar suara berisik dari dapur. Ia mengintip, lalu menutup mulutnya menahan teriak. Raka berdiri di sana. Tapi tubuhnya bukan seperti biasanya. Kulitnya pucat, rambutnya basah, dan dari mulutnya menetes air keruh berbau busuk. Rani menutup mata, lalu buru-buru kembali ke ruang tengah. Tubuhnya gemetar. Keesokan paginya, ia bercerita kepada Dimas. Wajah Dimas langsung membeku. Aku juga lihat dia Ran, bisiknya. Semalam, dan aku yakin Raka udah nggak hidup lagi. Hari itu matahari tampak redup, seolah tertutup kabut tipis yang tidak kunjung hilang. Ayam-ayam berlarian di pekarangan, dan beberapa warga kampung tampak sibuk membawa hasil panen. Namun suasana di rumah Bu Sari berbeda, ada ketegangan yang terasa, meski tak seorang pun berani mengatakannya dengan gamblang. Dimas dan Rani duduk berdua di beranda, berbicara dengan suara rendah. Aku nggak salah lihat Dim, kata Rani, wajahnya pucat. Aku jelas lihat dia. Tubuhnya basah, dari mulutnya keluar air kotor, itu bukan orang hidup. Dimas menunduk, jari-jarinya meremas lututnya sendiri. Aku juga udah lihat Ran. 2 kali malah. Pertama di halaman, kedua pas dia nongol di depan pintu. Itu Raka. Tapi bukan Raka yang sama kayak kita lihat sekarang. Mereka berdua terdiam, saling bertatapan, seolah mencari keberanian. Kalau benar dia udah mati, Rani berhenti, suaranya bergetar. Terus siapa yang lagi sama kita sekarang? Dimas menarik napas dalam-dalam. Entah, tapi kita harus bilang ke yang lain. Kalau enggak, kita bisa bahaya. Namun masalahnya, bagaimana cara mereka meyakinkan yang lain? Siang itu, ketika semua sedang berkumpul di ruang tamu, Bagas mulai nyeletuk. Gue perhatiin, Raka ini diam banget dari kemarin. Kayak bukan dia yang biasa. Lo sakit, Rak? Raka hanya tersenyum tipis. Gak, aku baik-baik aja. Tapi saat ia tersenyum, Dimas jelas melihat sesuatu. Giginya bukan gigi normal. Ada celah hitam di antara gigi depannya, seperti rongga kosong yang membusuk. Sekejap kemudian hilang, seperti ilusi. Dimas merasa mual. Bagas, Sinta, Dimas bersuara lebih tegas dari biasanya. Kalian gak merasa ada yang aneh sama Raka? Sinta menoleh tajam. Maksud kamu apa, Dim? Aku lihat dia berkeliaran semalam, padahal dia harusnya tidur di kamar. Rani juga lihat. Dan bukan cuma itu. Dia bukan kayak orang biasa. Ada yang salah. Bagas terdiam, lalu menoleh ke Raka. Lo beneran tidur semalam, Rak? Jangan-jangan lo sleepwalking? Raka mengangkat alisnya, wajahnya datar. Aku tidur semalaman. Bagas bisa jadi saksi. Bagas mengangguk ragu. Iya sih, gue tidur bareng dia. Gue nggak sadar ada yang aneh. Rani langsung menyahut. Aku yang lihat sendiri, Gas. Tubuhnya basah kuyup, matanya kosong. Suasana langsung panas. Sinta menepuk pahanya keras-keras. Cukup. Kalian jangan sembarangan nuduh orang. Raka jelas-jelas ada di sini, hidup-hidup. Kalau dia mati, terus yang ini siapa? Rani hampir menangis. Aku nggak mungkin salah lihat Sin. Arga, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bicara. Udah. Kita jangan ribut di sini.
Kalau ada yang aneh, nanti kita cari tahu sama-sama. Tapi jangan langsung nuduh teman sendiri. Dimas menatap Arga dalam-dalam. Ada nada aneh di suaranya. Seolah Arga tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Malam berikutnya, ketegangan semakin parah. Dila yang sedang mengambil air di sumur belakang tiba-tiba menjerit histeris. Semua berlari ke sana. Kenapa, Dil? Dimas memeluk pacarnya yang gemetar hebat. Aku lihat bayangan di dasar sumur, kata Dila terbata-bata. Wajahnya, wajah Raka. Tapi busuk. Matanya putih semua. Raka berdiri tidak jauh dari mereka, menatap dengan wajah tanpa ekspresi. Kalian kenapa sih? Seolah-olah semua yang kalian lihat selalu tentang aku. Bagas menelan ludah. Kali ini wajahnya ikut pucat. Gue jadi ragu juga, Dim. Jangan-jangan emang benar. Cukup. Sinta berdiri menghadang. Jangan terus nuduh Raka. Kalian cuma ketakutan sama tempat baru, terus halusinasi. Tapi bahkan ketika ia bicara, Sinta tidak bisa menyembunyikan getar di suaranya. Malam semakin larut. Satu persatu mencoba tidur, tapi ketegangan membuat semua orang terjaga. Dimas terbaring sambil menatap langit-langit, Dila memeluk lengannya erat-erat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di lorong rumah. Pelan, berat, menyeret. Anjing di luar menggonggong keras. Dimas perlahan bangkit, mencoba mengintip lewat celah pintu. Ia menahan napas. Di ujung lorong, berdiri sosok basah kuyup, tubuhnya membungkuk, matanya melotot kosong. Itu jelas Raka. Tapi di saat yang sama, dari dalam kamar samping, pintu terbuka, dan Raka keluar sambil menguap. Ada dua Raka. Dimas hampir menjerit, tapi tubuhnya kaku. Satu Raka berjalan tenang ke arah dapur, sementara sosok yang lain, yang basah, pucat, membusuk, perlahan lenyap seperti asap. Dimas sadar, apapun yang mereka hadapi, lebih mengerikan dari sekadar dugaan. Keesokan paginya wajah semua orang kusut. Tidak ada yang tidur nyenyak. Bagas mencoba bercanda tipis, tapi tawanya justru terdengar sumbang. Dila bahkan masih gemetar setiap kali menatap ke arah sumur belakang. Namun yang paling berubah adalah Dimas. Semalam ia jelas melihat dua sosok Raka sekaligus. Itu bukan halusinasi. Itu nyata. Pagi itu ia mengumpulkan keberanian. Teman-teman, kita nggak bisa terus kayak gini. Semakin lama, aku makin yakin ada yang nggak beres. Semalam aku lihat dua Raka. Yang satu keluar kamar, yang satunya, basah kuyup, mukanya seperti mayat. Sinta langsung berdiri, wajahnya merah padam. Dim, cukup. Kamu keterlaluan. Jangan bikin suasana makin kacau. Rani menimpali dengan nada tinggi. Aku percaya sama Dimas. Aku juga lihat Sin. 2 kali. Kalau kamu masih nggak percaya, jangan salahkan kami kalau akhirnya ada yang celaka. Arga yang duduk di pojok ruangan mendengarkan dengan wajah tegang. Kalau benar ada yang aneh, kita harus cari tahu. Tapi kita juga harus ingat, ini rumah keluarga Raka. Jangan asal tuduh, jangan asal ribut. Raka yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya rendah, nyaris tanpa emosi. Kalau kalian semua menganggap aku bukan aku, terserah. Aku capek dengar tuduhan. Ia lalu berjalan keluar rumah, menuju halaman. Bagas hendak mengejarnya, tapi Sinta menahan. Biarin dia sendiri dulu. Dia pasti marah. Namun yang lain merasa perut mereka mengeras, firasat buruk menjalari tubuh. Malamnya, ketegangan mencapai puncak. Dimas tidak bisa tidur. Ia mendengar suara berisik dari arah gudang kecil di belakang rumah. Dengan pelan ia membangunkan Rani dan Bagas. Aku dengar sesuatu. Dari gudang. Mereka bertiga berjalan mengendap-endap, hanya membawa senter. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, angin meniup daun-daun pisang hingga berdesir keras. Sesampainya di depan gudang, mereka melihat pintu kayu terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara seperti air yang bergolak. Dimas menelan ludah. Ia menyorotkan senter ke dalam. Di pojok ruangan berdiri sebuah guci besar, terbuat dari tanah liat, penuh lumut, dan di dalamnya tampak permukaan air yang beriak, meski tidak ada yang menyentuhnya. Rani menutup mulut, wajahnya pucat.
Dim, jangan bilang. Bagas maju selangkah. Guci apa itu? Kenapa kayak bernafas? Tiba-tiba, dari permukaan air muncul gelembung-gelembung besar, lalu sekelebat bayangan wajah muncul di sana. Wajah yang sudah membusuk, kulitnya terkelupas, matanya putih. Rani langsung menjerit kecil, hampir jatuh. Dimas menahan bahunya. Kamu lihat kan? Itu bukan ilusi. Itu mayat. Saat itu juga, mereka mendengar suara langkah berat mendekat. Raka berdiri di pintu gudang, menatap mereka dengan sorot mata kosong. Kenapa kalian ada di sini? Semua terdiam, darah mereka seolah berhenti mengalir. Bagas gagap. Rak, kita, dengar suara dari sini. Raka tersenyum tipis. Kalian gak seharusnya buka gudang ini. Senyum itu, bukan senyum manusia biasa. Ada sesuatu yang menempel di balik ekspresinya. Mereka kembali ke rumah dengan jantung berdegup kencang. Tidak ada yang berani tidur. Di ruang tamu, Dimas akhirnya bersuara, nyaris berbisik. Kalian lihat kan? Itu mayat. Tapi kalau mayatnya ada di Guci, berarti siapa yang bareng kita selama ini? Tidak ada yang menjawab. Namun satu hal kini semakin jelas, yang mereka kira arwah Raka, mungkin bukan Raka sama sekali. Dan misteri itu baru akan terungkap saat mereka berani membuka Guci sepenuhnya. Malam itu udara di kampung terasa lebih pengap dari biasanya. Angin hampir tak bergerak, kabut turun perlahan, menutupi pekarangan rumah. Semua orang berkumpul di ruang tamu dengan wajah tegang, mata mereka saling menatap, namun tak ada yang berani memulai pembicaraan. Dimas akhirnya berdiri. Kita nggak bisa terus-terusan lari dari ini. Apa yang kita lihat di gudang bukan halusinasi. Itu mayat. Dan aku yakin itu jawabannya atas semua hal aneh yang terjadi. Rani menggenggam erat tangan Dilla, air matanya sudah menggenang. Tapi itu mayat, siapa? Jangan-jangan Arga, yang sejak tadi diam, menatap semua temannya dengan sorot mata tajam. Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus buka Guci itu. Bagas langsung gelagapan. Gila kamu? Kalau ternyata beneran mayat, apa nggak bahaya? Bisa jadi, kutukan atau... Bagas. Sinta memotong dengan suara keras. Kamu pikir kita bisa tidur tenang kalau nggak tahu siapa yang ada di dalam sana? Kita udah dicengkeram rasa takut sejak hari pertama. Aku nggak mau lagi hidup kayak gini. Semua akhirnya terdiam. Perlahan, keputusan dibuat. Mereka akan membuka Guci itu malam ini. Tepat tengah malam, mereka berenam berjalan ke gudang. Hanya ditemani senter dan keberanian yang rapuh. Raka, anehnya, tidak terlihat sejak beberapa jam lalu. Pintu gudang digedor angin malam, mengeluarkan bunyi yang menambah ketegangan. Guci itu masih di sana. Besar, tua, lumut menempel di permukaannya, dan air di dalamnya tampak beriak pelan seolah ada sesuatu yang bernapas dari dasar. Dimas maju lebih dulu. Dengan tangan gemetar, ia meraih tutup Guci yang terbuat dari kayu lapuk. Dengan tarikan pelan tapi pasti, tutup Guci itu diangkat. Seketika bau busuk menusuk hidung, membuat semua hampir muntah. Rani langsung menutup mulut, Dilla terhuyung ke belakang, dan Bagas berteriak, "Astaga! Gua nggak kuat, gua mau muntah." Cahaya senter menyorot ke dalam Guci. Airnya keruh, hitam kehijauan. Perlahan, sesuatu mengapung, sebuah tangan pucat dengan kulit yang sudah hancur. Lalu menyusul kepala, rambut panjang, wajah hancur separuh, mata kosong melotot. Semua menjerit hampir bersamaan. Namun Dimas, meski ketakutan, memaksa menatap lebih dekat. Ia ingin memastikan. Dan saat cahaya senter mengenai wajah itu, ia membeku. Itu, bukan Raka, suaranya serak. Itu Arga. Semua terdiam, seolah petir menyambar di tengah malam. Mustahil, Sinta terisak, tubuhnya hampir roboh. Gak mungkin. Arga barusan masih sama kita, dia hidup. Tapi wajah busuk di Guci itu jelas sekali milik Arga. Luka di keningnya, bentuk rahangnya, bahkan gelang kecil di tangannya, semua identik dengan Arga. Rani menutup mulut sambil menangis keras. Bagas mundur berkali-kali, wajahnya pucat pasi. Jangan bercanda, lalu siapa yang dari tadi sama kita?
Suara langkah berat terdengar dari belakang. Semua menoleh bersamaan. Di ambang pintu gudang, berdiri Arga. Wajahnya datar, senyumnya tipis, matanya gelap seperti rongga kosong. Akhirnya kalian tahu juga, katanya pelan. Ruang gudang seketika membeku. Hanya suara detak jantung masing-masing yang terdengar, berpacu dengan napas yang terengah-engah. Arga, suara Sinta pecah, penuh kebingungan. Kalau kamu ada di sini, lalu siapa? Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya, hanya menunjuk guci yang masih terbuka dengan tubuh busuk di dalamnya. Arga melangkah perlahan masuk ke gudang. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi lantai kayu berderit panjang. Senyumnya makin lebar, tetapi matanya tetap kosong, tanpa kilatan kehidupan. Kenapa kalian takut? Suaranya rendah, seperti bergema dari sumur dalam. Bukankah kalian sendiri yang ingin tahu kebenarannya? Dila mulai menangis kencang, tubuhnya gemetar hebat. Rani memeluknya erat-erat. Bagas sudah terduduk di pojokan, bibirnya komat kamit membaca doa dengan suara parau. Dimas, meski keringat dingin membanjiri lehernya, mencoba bersuara. Kamu bukan Arga. Arga udah mati. Itu buktinya ada di dalam guci. Arga berhenti tepat di bawah cahaya senter. Bayangannya menempel di dinding. Anehnya, bayangan itu bukanlah bentuk manusia. Tubuhnya menjelma siluet berongga dengan banyak tangan yang menjulur ke segala arah. Tentu saja Arga sudah mati, katanya sambil menyeringai. Tapi aku adalah yang menempati raganya. Lampu senter tiba-tiba berkedip, ruangan makin gelap. Dari dalam guci terdengar suara seperti seseorang yang berusaha keluar dari air. Tangan mayat itu bergerak. Jari-jari membusuk itu mencakar bibir guci, mencoba merangkak naik. Rani menjerit histeris. Ya Tuhan, dia masih hidup. Atau itu arwahnya. Dimas menarik semua mundur. Kita harus keluar. Sekarang. Namun pintu gudang mendadak menutup sendiri, menghentak begitu keras hingga debu beterbangan. Mereka semua terjebak. Arga, atau apapun yang kini bersemayam di tubuhnya, menoleh perlahan ke arah pintu, lalu kembali menatap teman-temannya. Kalian semua dipanggil untuk jadi bagian, sama seperti Arga. Sama seperti yang lain. Guci itu hanya satu dari banyak. Tiba-tiba, dari luar gudang, terdengar suara tawa anak kecil bercampur isak tangis. Suara itu bergema dari segala arah, semakin lama semakin dekat. Bagas sudah kehilangan akal sehatnya. Ia meraih batu dan melemparkannya ke arah Arga. Batu itu menembus kepala Arga, bukan menghantam, melainkan benar-benar tembus, seakan kepala itu hanya asap hitam. Dila menutup mata. Sinta berteriak panik, Dimas menggenggam senter erat-erat. Tapi dari kegelapan, tubuh Arga mulai berubah. Kulitnya terkelupas, daging membusuk, lalu jatuh satu persatu ke lantai, menyisakan wajah yang sama persis dengan Raka. Giliran kalian, bisiknya, sebelum lampu senter padam total. Kegelapan menelan seluruh gudang. Satu-satunya suara hanyalah napas terengah, tangisan tertahan, dan suara daging busuk yang berjatuhan dari tubuh Arga, atau Raka, atau entitas apapun itu. Lari. Cari jalan lain. Dimas berteriak. Mereka semua berlari ke arah dinding belakang, mencari celah keluar. Rani tersandung, hampir jatuh, tapi Sinta menarik tangannya. Dari arah guci, terdengar suara cipratan keras. Sesosok tubuh penuh lumpur dan air hitam merangkak keluar, matanya kosong, rambut panjang menutup wajah, mayat Arga dari dalam guci kini bergerak. Bagas tak sanggup lagi. Ia menjerit, lalu menubruk pintu gudang sambil menghantam berulang kali. Tapi pintu seolah dipaku dari luar, tak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba, tangan pucat melilit leher Bagas dari belakang. Itu tangan si mayat guci. Jeritannya menggema sebelum tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Suara tulang berderak terdengar jelas, lalu hening. Dila histeris, terisak tak henti. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Arga, atau Raka, melangkah perlahan, tubuhnya kini berubah-ubah antara dua wajah. Setengah Arga, setengah Raka, seolah kedua jiwa dipaksa menyatu. Dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Kalian tidak bisa lari. Yang dipanggil, harus ikut. Sinta meraih pecahan kayu, menusukkannya ke lantai untuk mencari papan rapuh. Salah satu papan lantai patah,
menyingkap lubang sempit ke bawah rumah. Di sini. Cepat. Satu persatu mereka merangkak turun. Dimas menyuruh Rani dan Dila lebih dulu, sementara ia menahan dengan kayu agar sosok itu tak mendekat. Tapi entitas itu hanya tertawa, suara tawa bercampur jeritan yang menusuk telinga. Begitu Rani dan Dila berhasil turun, papan di bawah Dila tiba-tiba runtuh. Tubuhnya jatuh ke ruang gelap di bawah tanah, menjerit panjang, lalu mendadak sunyi. Dila! Rani berteriak, hendak turun, tapi Dimas menariknya dengan paksa. Dia udah hilang. Kalau kamu turun, kamu ikut ketarik. Tangisan Rani pecah, tapi ia terus dipaksa merangkak maju. Dari belakang, Sinta hampir ditangkap oleh tangan panjang Arga, namun Dimas menendang papan kayu, membuat debu berterbangan dan memberi waktu kabur. Akhirnya, mereka menemukan celah keluar, lubang kecil di samping rumah, tertutup semak belukar. Sinta lebih dulu keluar, lalu Rani. Namun tepat saat Dimas hendak menyusul, tangan hitam mencengkeram kakinya. Ia menoleh, dan melihat wajah Arga, tepat di belakangnya, berbisik lirih. Kamu, seharusnya ikut. Dimas berteriak sekuat tenaga sambil menendang. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuhnya keluar, dibantu Rani dan Sinta menarik dari luar. Celah itu runtuh segera setelah ia berhasil keluar, menutup rapat seakan tak pernah ada. Mereka bertiga tersungkur di tanah berumput, terengah-engah. Tapi saat hendak bangkit, Rani menoleh, dan menjerit. Dimas masih di dalam. Yang mereka tarik barusan hanyalah bayangan hitam berbentuk tubuhnya, yang langsung menguap jadi asap. Kini hanya tersisa dua orang, Rani dan Sinta. Mereka berlari menembus kabut malam tanpa menoleh ke belakang. Suara tawa Arga, tangisan Dila, dan jeritan Bagas terus menggema di telinga. Sampai fajar tiba, mereka tak berani berhenti. Di tepi desa, tubuh mereka lunglai, mata kosong. Mereka tahu, meski berhasil kabur, arwah-arwah itu telah menandai mereka. Dan dari kejauhan, suara bisikan samar masih mengikuti. Belum selesai. 5 tahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Desa tempat kejadian sudah lama ditinggalkan. Rumah-rumah kosong ditelan lumut, jalanan dipenuhi ilalang, dan gudang tua itu terkubur setengah oleh tanah longsor. Rani dan Sinta mencoba menjalani hidup normal. Mereka pindah kota, menikah, bekerja, berusaha melupakan semua yang pernah terjadi. Tapi luka batin mereka tak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, mimpi buruk datang. Rani sering bermimpi mendengar suara Dila menjerit minta tolong, sementara Sinta melihat bayangan Arga berdiri di sudut kamarnya, hanya tersenyum dengan mata kosong. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Rani menerima telepon. Nomornya tak dikenal. Ia mengangkat dengan ragu. Halo? Suara di seberang lirih, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh air busuk. Kenapa kalian pergi tanpa aku? Rani membeku, wajahnya pucat pasi. Itu suara Dimas. Di tempat lain, Sinta menatap kaca kamar mandi. Dari balik bayangannya sendiri, perlahan muncul sosok Arga dengan wajah setengah busuk, menempelkan tangannya di sisi kaca. Senyumnya tipis, sama seperti malam itu di gudang. Mereka sadar, tidak peduli sejauh apa mereka lari atau berapa lama waktu berlalu. Kutukan itu masih bersama mereka. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Arwah di Kampung Waringin berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.